Shalom dan selamat sore. Di sini kami akan menjelaskan tentang marabana Tongkonan dari mata kuliah Antropologi Agama. Terima kasih. Ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai marabana Tongkonan. Langsung saja pada materi. Marabana adalah upacara syukuran atau kebiasaan masyarakat Toraja setelah menyelesaikan pembuatan adat Toraja Tongkonan. Dalam acara ini biasanya digelar oleh satu rukun silsilah keluarga yang digelar dengan meriah. Pada zaman nenek moyang Toraja dahulu disebut dengan Todolo atau orang terdahulu. Toraja sebagai bentuk syukuran kepada Tuhan atas terbangunnya rumah Tongkonan, kata salah satu seorang adat Toraja, seorang tokoh pengudatur. Keunikan dalam marabana Tongkonan adalah keistimewaan di balik tradisi marabana ini. Setiap kali digelar, semua keluarga dari Tongkonan yang bersukacita dapat ekspresikan dengan berbagai bentuk pernak-pernik yang menghiasi Tongkonan. Itu menggunakan tamu tarian yang dipersembahkan hingga hewan yang disembelih. Tujuan dari tradisi marabana ini adalah upacara syukur tertinggi dari rumah Tongkonan. Namun sekarang tujuannya untuk memperlihatkan rata atau kedudukan dalam suatu keluarga besar. Ritual ini menjadi salah satu tahap persiapan sebelum memasuki puncak upacara Manggarara Benua. Tidak banyak yang hadir pada upacara persiapan hari itu. Hanya beberapa ketua adat dan pemilik Tongkonan. Beberapa lembar daun icup serta rotan ditata sebagai alat untuk mempersembahkan sajian. Potongan daging ayam mentah ditusuk serupa sate dan ditempatkan di depan altar. 4 lembar daun sirih diletakkan di atas minyu yang digunakan sebagai wadah untuk sejenak kepada arwah leluhur. Di atas lembarannya sepotong 2 pinang yang dibagi 4 disusun yang rapi. Setiap bagian 2 pinang mewakili tiap leluhur sendiri Tongkonan. Makna simbol ukiran Tongkonan. Makna simbol ukiran pada Tongkonan. Dalam ruangan ini terdapat 2 motif, yaitu pamunuk rondong, ayam jantan, dan pabare alo. Mencari pancaran sinar. Inilah salah satu alasan mengapa Tongkonan dalam kebudayaan Toraja sering disebut mikrokosmos, melambangkan makrokosmos. Gelaran bagi uang bangsawan. Mengapa masyarakat meyakini sebagai bagian Manggarara? Simbol Tongkonan terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Bagaimana bagian depan, bagian paling atas terbentuk segitiga. 2. Indopara, bagian tengah. 3. Kale Banua, badan rumah. Dan 4. Sultan Kebala, bagian bawah. Organisasi ruang ini melambangkan pandangan orang Toraja mengenai organisasi kosmos dalam suatu pasangan kategori yang komplementer, yaitu langit dan bumi. Indopara dan Para merupakan satu kesatuan dalam kebudayaan Toraja. Kedua bagian itu mengacu pada langit atas, langit bawah, atau langit.
Sebaliknya, Kale Banua dan Suluk Tang Kebala juga merupakan suatu kesatuan yang mengacu pada dunia bawah atau bumi, sehingga terdapat pasangan biner komplementer antara langit dan bumi. Berikutnya beberapa tingkatan dalam Marabana. Marabana ini terbagi ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan Mapadao Para, yaitu pelaksanaan pemasangan atas rumah dengan kurban atau biasa disebut dengan persembahan 1 atau 2 ekor babi sebagai lauk pauk. Yang kedua, Marabana di Sangaloi dilakukan di mana seluruh keluarga Tongkonan membawa kurban babi dan makanan sebagai tanda selesai pembangunan rumah. Upacara dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Yang ketiga, Talungaloi dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Dalam Talungaloi ini dilakukan juga dengan 3 tingkatan acara. Hari pertama dilakukan dengan mata 4, yaitu pemasangan atap-atap kecil. Hari kedua disebut dengan Papa atau Allo Makana, hari puncak, di mana seluruh keluarga datang berbondong-bondong dengan membawa babi dan makanan. Dengan hari yang ketiga disebut Bubang, sebagai tanda bahwa rumah sudah selesai dan akan dipasangkan hubungan Tongkonan. Terdapat keunikan keistimewaan dalam tradisi Marabana, biasa diapresiasikan melalui berbagai macam bentuk pernak-pernik yang mengisi Tongkonan. Kostum digunakan tamu tarian yang dipersembahkan hingga hewan yang disembelih. Silakan teman-teman yang bertanya. Saudara. Terima kasih. Saya akan bertanya di sini mengenai Tongkonan. Jadi pertanyaan saya, mengapa Tongkonan dinobatkan sebagai rumah adat Toraja? Ya mungkin itu saja. Ada yang ingin menambahkan, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Tongkonan adalah rumah adat khas masyarakat Toraja yang dimana digunakan sebagai rumah tinggal atau rumah kekuasaan adat hingga sebagai tempat berkembang kehidupan sosial berbudaya bagi masyarakat Toraja. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain acara pemakamannya, Toraja termasuk oleh karena rumah adatnya yang unik. Oleh karena itu arsitekturnya yang menarik. Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Mungkin itu saja. Ya, baik. Di sini yang terakhir, pandangan antropologi terhadap Marabana dari tokoh Bapak Prof. Stanislaus Sandirupa MA PhD. Jadi menyatakan bahwa Tongkonan terdiri atas kata Tongkonan, artinya duduk. Jadi Tongkonan artinya tempat duduk, tempat yang orang bermusyawarah. Adalah rumah di mana Tongkonan dapat dibicarakan dari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan sukacita dan tentunya peran dan fungsi dalam wilayah rumah adat di dalam masyarakat Toraja. Dikenal beberapa nama menurut Prof. Stanislaus Sandirupa. Ada 4 yang dia katakan menurut antropologi Marabana. Yang pertama, Tongkonan Parapon, yaitu rumah milik keluarga, salah satu warga yang dipimpin oleh seorang yang dituangkan dalam keluarga, yang
Bagian B, kaparengesan atau renge artinya mengendang bebanda dan keranjang besar tongkonan ini berfungsi sebagai pimpinan adat dan aluk. Jadi dalam keperengesan ini mereka adapun beban yang mereka bebankan sebagai pimpinan adat dan aluk. Bagian C, tongkonan pesio aluk, tempat memelihara atau membina dan menyebarkan sukaran aluk atau aturan-aturan yang ada dalam agama. Tongkonan laik atau tongkonan kebesaran, yaitu tongkonan yang menjadi pimpinan yang dibantu oleh tongkonan yang biasa disebut dengan pegamberan atau pekaindoran, atau penggambaran ini disebut dengan ambe, atau yang pekaindoran disebut dengan ibu atau disebut dengan ibu. Jadi tongkonan penggambaran atau pekaindoran ini berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah adat sesuai dengan kebutuhan wilayah dan adat masing-masing. Itu saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih.